Insyaallah pada malam hari ini Halo. kita akan melanjutkan Pedot-pedot ya. majlis kedua pembacaan Nggih. kitab Lafzatul Kabid fi Makasih. Nasihatil Walad, Nggih. kitab kecil yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi khusus untuk putranya yang bernama Abul Qasim, satu-satunya putra laki-laki dari 5 putra laki-laki yang tersisa yang memiliki perilaku yang kurang baik, jauh dari perilaku ayahnya. Beliau menyusun kitab ini dalam rangka menasehati sang anak supaya dapat meniru jejak orang tuanya dalam mencari ilmu agama dengan cara-cara yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal kasalu anil fadaili bi'sar rafiq wa hubbur rahati yurisu minan nadami ma yurbi ala kulli lazzah. Melalui penggalan kalimat ini, Al-Imam Ibnul Jauzi ingin menyampaikan kepada putranya Abul Qasim bahwa ada 2 sifat. Suara jelas nggih? Halo, bismillah. Jelas nggih? Melalui penggalan ini, Al-Hafidz Ibnul Jauzi ingin menyampaikan kepada putranya untuk menjauhi 2 hal. Yang pertama adalah sifat malas, dan yang kedua adalah senang bersantai-santai. Ini adalah 2 perilaku yang Masya Allah saat ini banyak istilahnya menghinggapi generasi-generasi sekarang. Generasi-generasi saat ini lebih suka bermalas-malasan dan lebih suka untuk bersantai-santai, dan ini tentu jauh dari apa yang telah ditempuh oleh ulama-ulama sebelumnya, di mana mereka bangun malam, tidur dalam waktu yang sangat sedikit. Ini adalah perilaku yang tidak perlu diikuti. Bahkan saya sendiri pernah mendengarkan cerita dari salah satu guru saya ketika saya masih menjadi mahasiswa di Lebanon. Guru saya menceritakan tentang sosok muhaddis, al-hafidz, al-alim, seorang muhaddis dari negeri Ethiopia atau lebih dikenal dengan Habasyah, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Beliau adalah pejuang Ahlu Sunnah wal Jamaah yang banyak sekali mengumpulkan dalil-dalil dalam rangka membela akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wafat usianya lebih dari 100 tahun. Salah satu murid beliau menceritakan kepada saya bahwa suatu hari Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari ini pulang dari perjalanan yang cukup jauh, bukan hanya luar kota, tapi luar negeri. Saya kurang ingat ke negara mana saat itu, tentunya dengan menaiki pesawat terbang. Pulang ke Beirut, ke Lebanon, kediaman beliau pada pertengahan malam. Kemudian saat itu beliau sudah sangat lanjut usia, sudah sepuh, tidak seperti saya yang masih usia muda seperti ini. Tetapi di usianya yang sepuh seperti itu, datang dari perjalanan, kemudian tidur hanya beberapa menit saja, kemudian setelah itu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Subhanallah. Ini sindiran kuat bagi generasi-generasi muda saat ini. Padahal jangankan perjalanan ke luar negeri, perjalanan ke luar kota saja, meskipun dengan mengendarai kendaraan yang super nyaman, tetap yang namanya perjalanan itu sangat melelahkan sekali. Tetapi hal itu sama sekali tidak mengendorkan semangat beliau, Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Kenapa? Karena beliau ini sudah terbiasa, diceritakan juga oleh para guru-guru kami, beliau ini, Syekh Abdullah Al-Harari, sudah terbiasa menempuh perjalanan ratusan kilometer di negara beliau yang tandus, panas, Ethiopia, dari satu kota ke kota yang lainnya, untuk mencari ilmu dari satu guru ke guru yang lainnya. Itu semuanya ditempuh. Nah, kita bandingkan dengan generasi-generasi saat ini, apakah mereka sudah benar-benar mencurahkan seluruh tenaga untuk menjadi generasi baik, ataukah justru sebaliknya. Oleh karena itu, kata Al-Hafidh Ibnul Jauzi mengatakan, wal kasalu anil fadaili bi'sar rafiq. Jadi malas untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kemuliaan serta derajat yang tinggi adalah teman yang paling buruk. Fantabih. Begitu juga hubbur roha, senang bersantai-santai, ya, capek sedikit, tidak mau mengaji, pusing sedikit, tidak mau berangkat sekolah ataupun kuliah. Nah, kami dibiasakan ketika kami belajar di Beirut itu, separah apapun, ya, selama tidak masuk rumah sakit, itu semua mahasiswa tetap masuk ke ruang kelas. Jadi suatu pemandangan yang yang sangat biasa, ada masuk ke ruang kelas bawa selimut, terkadang bawa bantal, terkadang diperbolehkan juga membawa minum-minuman hangat, teh dan sebagainya. Ini dalam rangka apa? Karena saking berharganya ilmu yang disampaikan saat itu, dan juga menggembleng para mahasiswa supaya memiliki jiwa yang tangguh, jiwa yang kuat di dalam mencari ilmu agama dan menghindari sifat malas-malasan. Fantabih wata'ab linafsika, kata Al-Hafidh Ibnu Jauzi, maka waspada. Fantabih wat'ab linafsika, dan lelahlah kamu, karena sebenarnya lelah yang kalian rasakan saat ini itu adalah istirahat yang kelak akan engkau rasakan di akhirat. At-ta'abu fi ta'ati rohatun. Jadi lelah di dalam hal ketaatan itu sebenarnya adalah kita dalam rangka menyiapkan istirahat untuk masa-masa yang akan datang. Tetapi sebaliknya, orang yang senang bersantai-santai, malas-malasan di dalam ibadah, maka kelak akan merasa kelelahan di kemudian hari. Wa'lam anna ada'al fara'idhi wajtinabal maharimi lazimun, ay wajibun. Bahwa melakukan kewajiban dan menjauhi larangan itu adalah perkara yang wajib bagi orang yang mukallaf. Dan tentu Abul Qasim ini sudah masuk kriteria daripada orang mukallaf. Dua, yang pertama adalah aqil, kemudian yang kedua adalah baligh. Ketika seseorang memiliki akal yang normal, tidak memiliki gangguan jiwa, tidak memiliki mungkin seperti orang idiot, mohon maaf, gangguan jiwa, stres, gila. Kemudian yang kedua adalah baligh, maka jika dua hal ini terpenuhi, maka dia disebut dengan orang mukallaf. Mukallaf itu artinya kallafa yukallifu taklifan, artinya orang yang sudah terbebani untuk melaksanakan kewajiban dan juga menjauhi larangan. Famata ta'addal insanu fannaron nar, dan ketika kapanpun ada orang yang berani menerjang batas-batas yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, fannaron nar, maka waspadalah, maka akan neraka. Baik, yaqulul mu'allif rahimahullah suma'lam. Ya. Kesimpulannya, kasal dan juga hubur roha ini harus kita jauhi, lebih-lebih di masa yang muda seperti ini harus lebih giat di dalam belajar. Suma'lam anna talabal fadaili nihayatu muradil mujtahidin. Kata-kata mujtahidin ini bukan berarti mujtahid dalam istilah fikih seperti Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, itu bukan, tetapi yang dimaksud dengan al-mujtahidin di sini adalah alladzina hammuhum atau alladzina himmatuhum aliyah.
yaitu orang-orang yang memiliki cita-cita serta keinginan yang tinggi. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, ketahuilah wahai anakku, karena ini sedang berbicara, bercengkrama dengan anaknya, ketahuilah anakku, merupakan titik akhir yang diinginkan oleh orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Summal fadailu tatafawat. Nah, di sini disebutkan fadail, keutamaan. Nah, keutamaan atau kebaikan ini mungkin dalam pandangan orang bisa berbeda-beda. Dalam pandangan Zaid misalkan, keutamaan itu adalah dalam hal zuhud. Mungkin dalam pandangan Umar, keutamaan itu ada pada menyibukkan diri dengan ibadah. Tetapi di sini Imam Ibnu Jauzi menyampaikan al-fadailul kamilatu al-istighalu bil ilmi wal amal. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Jauzi, jadi keutamaan yang sempurna adalah menyibukkan diri dengan mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Summal fadailu tatafawat. Tatafawat itu artinya berbeda-beda, bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Faminan nasi man yaral fadaila az-zuhda fid dunya. Sebagian orang melihat bahwasanya fadilah, keutamaan hamba itu ada pada zuhud di dalam urusan dunia. Zuhud sesuatu yang sangat baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis sangat mendorong umatnya untuk berlaku zuhud. Di dalam sebuah hadis yang ada di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Ini pertanyaan yang Masya Allah ini. Kata laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan, maka akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Yang artinya, berlakulah kamu zuhud, maka kelak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud dengan apa yang dimiliki oleh manusia, dan juga kelak kamu akan dicintai oleh manusia. Zuhud di sini tidak selalu identik dengan kemiskinan. Bahkan kalau bisa seorang muslim itu harus kaya, karena dengan kekayaannya tersebut dia mampu memuliakan agama Islam, membantu dakwah, menguatkan dakwah. Akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud di sini adalah hati yang tidak bergantung dengan duniawi. Itu adalah zuhud. Nabi Sulaiman contohnya adalah sosok, dan mungkin itu adalah satu-satunya manusia yang diberikan kekuasaan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, menguasai seluruh dunia. Bahkan pasukannya bukan hanya manusia saja, jin juga takluk kepada Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman ini sama sekali tidak bergantung hatinya dengan pangkat ataupun harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman saat itu. Diceritakan Nabi Sulaiman ini setiap hari memberikan makanan yang mewah, memberikan makanan yang lezat untuk para rakyatnya, tetapi beliau sendiri, Nabi Sulaiman alaihissalam, justru makan makanan yang sederhana, seperti roti-roti yang kering. Ini adalah contoh perilaku zuhud, sehingga zuhud itu bukan dan tidak selalu identik dengan kemiskinan. Bisa saja orang kaya zuhud, dan bisa saja orang miskin tetapi tidak zuhud. Nah, zuhud ini juga keutamaan. Wa minhum man yaraha at-tasyaghula bita'abbud. Sebagian orang melihat keutamaan itu adalah dengan menyibukkan diri dengan ibadah. Wa 'alal haqiqati falaisatil fadailul kamilatu illal jama'a bainal ilmi wal amal. Akan tetapi kata Al-Hafidz Ibnul Jauzi, secara hakikat yang paling benar
fadilah, keutamaan yang sempurna adalah memadukan, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kenapa? Bukankah banyak sekali orang yang beribadah namun tidak didasari dengan ilmu? Sahkah ibadahnya? Tentu tidak sah. Bukankah banyak sekali ibadah-ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, namun tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, sehingga mengakibatkan ibadah yang dilakukan tersebut tidak sempurna dan tidak sah. Oleh karena itu, menurut Al-Hafidz Ibnu Jauzi, fadilah yang sempurna yang sebenarnya itu apa? Yaitu al-jam'u bainal ilmi wal amal, mengumpulkan, memadukan antara ilmu dan amal. Ilmu saja tanpa diamalkan, apalah jadinya? Mengamalkan ilmu, beramal atau beribadah tanpa menggunakan ilmu, juga ibadah tersebut tidak akan sah. Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat, kata Al-Hafidz Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan, adalah ilmu yang membawa seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Faida asala faida hasala rafa'a sahibahuma. Faida hasala rafa'a sahibahuma. Nah, ketika ilmu dan amal ini sudah dihasilkan, maka dapat mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu tersebut ila tahqiqi ma'rifatil khaliqi subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya haibah, ya, Syekh Abdullah Al-Harari, Syekh Abdullah Al-Harari dalam sebuah kitab, ini ada kitab namanya Darbus Salamah fi Irsyadil Alama, yaitu Sami'tu Asy-Syaikh yaqul, beliau mengatakan wibawa yang sebenarnya itu ada pada ilmu, bukan pada jabatan, bukan pada harta, ataupun pada ketampanan, tetapi al-haibatul haqiqiyatu fil ilmi. Haibah yang sebenarnya itu ada pada ilmu. Kenapa? Karena ilmu inilah yang menjadikan orang tersebut berbeda dengan yang lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, diangkat berpangkat-pangkat daripada orang yang tidak beriman dan orang yang tidak memiliki ilmu. Namanya orang alim, ya, meskipun ada di tengah-tengah khalayak ramai, tetap kondisi tidak bisa berbohong. Orang tersebut akan selalu dihormati. Wa harrakahu ila mahabbatihi wa khasyatihi wa syauqi ilaihi, dan juga dapat menggerakkan orang tersebut untuk selalu mencintai dan takut serta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilka al-ghayatul quswa. Fatilka al-ghayatul quswa. Dan hal tersebut merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai daripada ilmu dan amal. Wa ala qadril ahlil azmi ta'til azaimu. Ini bait syair yang sangat terkenal, ya, milik, halo, bismillah. Bismillah, kedengaran Ustaz? Okay. Ini adalah bait milik Abu Thayyib Al-Mutanabbi, ya, salah satu syair yang sangat terkenal sekali.
Walaysa kullu muridin muradan. Apa dari kata walaysa kullu muridin muradan? Ta'liq dari salah satu guru saya, Syekh Sami bin Samir Al-Qadhi, beliau mengatakan, laisa kullu man yatlubu syai'an la yuqaddaru lahu hadha syai'. Laisa kullu man yatlubu syai'an la yuqaddaru lahu hadha syai'. Artinya, tidak semua orang yang mencari sesuatu, apapun itu, apakah dia mencari ilmu, dia mencari harta, dia mencari pangkat, dia mencari jodoh misalnya, la yuqaddaru lahu hadza syai'. Tidak selalu orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu maksud daripada laisa kullu muridin muradan. Laisa kullu talibin wajidan, itu maksudnya. Jadi jumlah yang di belakangnya itu adalah sebagai penjelasan daripada kalimat sebelumnya. Wala kullu talibin wajidan, artinya tidak semua orang yang mencari itu dapat menemukan apa yang dicari. Walakin 'alal 'abdi al-ijtihad, tetapi sebagai seorang hamba yang harus menjadi kewajiban adalah berusaha, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadisnya, "I'malu fakullun muyassarun lahu." Ini hadis "I'malu fakullun muyassarun lahu." Artinya kalian bekerjalah, kalian bergeraklah mencari ilmu, mencari harta, dan lain sebagainya. Fakullun muyassarun lahu. Artinya apa? Setiap perkara itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti seperti ini. Orang yang ditakdirkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang alim, ini ciri-cirinya adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu agama. Orang yang kelak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya misalkan, maka dia akan dimudahkan jalan menuju apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dimudahkan bekerja, dimudahkan dalam berdagang, dimudahkan dalam berkarir. Itu maksud daripada kullun muyassarun lahu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, maka apa itu hadisnya, yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Man yuridillahu bihi khairan, maaf saya baru ingat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan tersebar dari seseorang, manfaat muncul dari seseorang, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, yufaqihu fiddin, dimudahkan di dalam mencari ilmu agama. Itu adalah tafsir daripada hadis yufaqihu din. Dia misalkan ingin mondok, ya delalah rizkinya ada. Dia ingin mengaji, gurunya banyak, begitu seterusnya. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu wallahul musta'an. Faslun wa awwalu ma yanbaghi an-nadharu fihi ma'rifatullahi bid-dalil. Kemudian perkara pertama yang harus diperhatikan, yang harus dilihat adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, baik dengan menggunakan dalil aqli ataupun dengan menggunakan dalil naqli. Di sini akan dijelaskan sebuah dalil aqli yang sangat mudah difahami, akan dijelaskan oleh pengarang kitab.
Wa ma'lumun anna man ra'as samaa marfu'atun wal ardu mawdu'atun wa syahadal abniyatal muhkamah khususan fi jasadi nafsih alima annahu la budda hina idzin lis san'ati min sani'in walil mabna min banin. Kata Ibnu Jauzi, sudah maklum bahwa ketika seseorang melihat langit yang terbentang begitu luas, langit yang terbentang begitu kokoh tanpa menggunakan tiang namun tidak roboh, wal ardu mawdu'atun, kemudian bumi yang terbentang luas, wa syahadal abniyatal muhkamah. Jadi yang dimaksud dengan al-abniyah di sini adalah al-makhluqat, ya. Yang dimaksud dengan al-abniyah di sini adalah al-makhluqat, bukan berarti bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia, itu bukan. Dan ketika kita melihat bagaimana manusia diciptakan, bagaimana hewan diciptakan, begitu indah, begitu rumit, tanpa ada contoh sebelumnya, ini adalah ketika kita mau bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususan fi jasadi nafsihi, kemudian di dalam diri kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan manusia pada bentuk yang sangat sempurna, bentuk yang sangat baik. Kita bayangkan saja, telinga misalkan ini, bayangkan telinga ini merupakan anggota tubuh yang unik, ya. Dia bukan tulang dan juga bukan daging, sehingga elastis. Ketika kita tidur, jangankan di bantal, di lantai yang keras pun telinga ini tidak akan patah. Nah, bayangkan telinga ini terbuat dari tulang yang rapuh ataupun tulang yang keras, kita tidak bisa membayangkan betapa sulitnya manusia memperlakukan telinga ini. Bagaimana dia posisi tidur, bisa saja ketika tidur di tempat yang keras, telinga ini bisa patah. Atau sebaliknya, telinga ini dibuat seperti kulit ataupun daging. Ini bayangkan telinga manusia ini terbuat dari kulit atau daging saja. Seseorang naik kendaraan, sepeda motor, ini melambai-lambai ini telinga ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, Masya Allah, dengan bentuk yang sempurna. Meskipun begitu, masih saja ada orang-orang yang mengaku sebagai ilmuwan, meyakini bahwa teori evolusi itu benar, bahwa manusia ini adalah berasal dari kera. Na'udzubillah summa na'udzubillah, itu jauh daripada pemahaman agama Islam. Apa jawabannya? Alima annahu la bitahina idzin lison'ati min soni'in. Maka dia akan tahu bahwa sesuatu perkara-perkara yang disaksikan begitu dahsyat, begitu hebat, begitu kuat, itu pasti ada yang menciptakan. Walil mabna min banin, dan sesuatu yang dibangun, sesuatu yang diciptakan, pasti juga ada yang menciptakan. Dan itu tidak lain, tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan dalil akli, dalil logika tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yata'ammalu dalila sidqir Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaih. Kemudian seseorang harus berangan-angan mengkaji tentang dalil kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Rasul, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala secara jujur, bukan karangan dari beliau. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan oleh Rasulullah kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa akbaru dalaili al-Qur'an alladzi a'jazal khalqa ayyatu bisuratin min mithlihi. Dan mukjizat yang paling besar, dalil yang paling besar, yang paling jelas dan masih bisa disaksikan saat ini
atas kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Mungkin orang awam tidak begitu mengetahui di mana letak i'jaz daripada Al-Quran. Orang awam mungkin tidak mengetahui di mana letak mukjizat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini saat itu difungsikan untuk melemahkan ahli-ahli bahasa yang ada yang hidup pada zaman Rasulullah saat itu. Itu yang dimaksud dengan ijaz. Nah, sementara orang-orang yang tidak mengetahui tentang Al-Quran secara detail, bagaimana keindahannya dari sisi balaghah, dari sisi nahwu, dari sisi makna, mungkin tidak bisa mengetahui secara detail i'jaz yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan mukjizat kepada para nabi sesuai dengan tema yang berkembang saat itu. Maksudnya, contoh seperti Nabi Musa ini hidup pada zaman di mana sihir yang ada di zaman tersebut di Mesir, Raja Fir'aun itu sangat berkembang sekali. Bahkan Raja Fir'aun itu mengumpulkan beberapa tukang ahli sihir di kerajaannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dapat mengalahkan tukang-tukang sihir tersebut. Kemudian Nabi Isa juga diutus saat kaumnya saling berlomba-lomba di dalam ilmu kedokteran. Ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini, ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan Nabi Isa juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyembuhkan orang buta, bahkan dapat menghidupkan orang mati. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang jahiliyah di saat mereka itu gemar berlomba-lomba di dalam hal yang berhubungan dengan bahasa Arab. Mereka membuat syair, membuat susunan-susunan bahasa Arab yang indah, ditampilkan, diperlombakan. Makanya ada istilah al-mu'allaqatus sab', yaitu mu'allaqat artinya syair-syair yang digantungkan, yaitu syair yang terbaik, syair yang paling jos saat itu digantung-gantung di sekeliling Ka'bah itu. Makanya dinamakan al-mu'allaqat. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melemahkan, untuk mengalahkan apa saja yang dikarang oleh umat jahiliyah saat itu. Fa'idha sabata indahu wujudul khaliq wa sidqur rasul sallallahu alaihi wasallam wajaba taslimu ananihi ila syara'. Kemudian ketika dia sudah mengetahui bahwa sang pencipta itu ada, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya, maka tidak ada pilihan lain kecuali menyerahkan dirinya kepada syariat agama Islam. Agama Islam ini bukan pilihan, bukan opsi, tetapi suatu keharusan. Orang yang berangan-angan, bertafakur, berpikir dengan logika yang salim, tentu akan mengetahui bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Famata lam yaf'al dalla ala khalalin fi i'tiqadihi. Ketika dia tidak melakukan hal tersebut, maka itu menunjukkan ada sesuatu yang kurang di dalam keyakinannya, ada cacat di dalam hatinya. Nah, itu beliau membahas tentang iman. Ini pentingnya keimanan. Al-Hafidz Ibnu Jauzi menyampaikan kepada anaknya untuk meluruskan iman, memahamkan kembali tentang konsep keimanan itu seperti apa. Kemudian beliau setelah ini akan membahas tentang kewajiban seseorang ketika imannya sudah tertancap di dalam hatinya, yaitu summa yambaghi lahu ayya'rifa ma yajibu alaihi. Ini di dalam nuskhah ada yang summa yajibu alaihi, perbedaan manuskrip ini sesuatu yang biasa, monggo silakan ditandai. Saya membaca sesuai apa yang saya pelajari dari guru saya.
Summa yanbaghi lahu ay ya'rifa ma yajibu alaihi minal wudu. Maka setelah itu wajib baginya untuk mengetahui tentang wudu, wassalat, wazakati in kana lahu mal, wal haji wa ghairi dzalika minal wajibat. Fa idza arafa qadral wajibi. Nah, ini disebut dengan ilmu doruri. Ilmu doruri itu sebenarnya tidak banyak, yaitu ilmu yang berhubungan dengan keimanan, kemudian yang berhubungan dengan furu'-furu' agama, seperti cara bersuci, cara bersolat, cara zakat, haji bagi yang mampu, dan juga berpuasa. Ini adalah kemudian tentang maksiat-maksiat. Ini adalah contoh daripada ilmu-ilmu yang doruri. Mungkin sebagian daripada mustami'in belum pernah mendengar istilah apa itu ilmu doruri. Ilmu doruri ini adalah ilmu yang harus dipelajari oleh setiap orang mukallaf. Sehingga ketika ada orang mukallaf belum mempelajari ilmu doruri ini, maka dia berdosa. Ya, usia ini tidak cukup untuk mempelajari semua ilmu yang ada. Karena Islam begitu luas. Ada nahwu, shoroh, balaghah, ilmu tafsir, hadis, dan seterusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membebankan umat manusia mukallaf untuk mempelajari ilmu agama yang bersifat doruri, ilmu agama yang inti saja. Nah, kemudian ketika nanti masih tersisa waktu, maka silakan digunakan untuk menambah hasanah keilmuan pada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tafsir, menghafalkan Al-Quran, ilmu hadis, dan seterusnya. Namun subhanallah, ini fakta yang ada saat ini. Bukankah banyak sekali orang tua yang lebih takut jika anaknya tidak bisa berbahasa Inggris? Bukankah banyak sekali para orang tua yang gelisah jika anaknya tidak bisa mengoperasikan komputer? Anaknya tidak paham tentang IT atau gaptek. Anaknya tidak bisa berbahasa Perancis misalnya. Tetapi mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, tidak gelisah jika anaknya itu tidak bisa membaca Al-Quran misalnya. Mereka tidak gelisah jika anaknya tidak bisa berwudu secara benar, tidak bisa melakukan sholat dengan menunaikan semua rukun-rukunnya secara benar. Ini adalah suatu ketimpangan yang harus kita luruskan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak kita, generasi-generasi kecil, ini harus minimal harus dibekali ilmu doruri yang benar menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai anak kita ini bodoh tentang ilmu agama, tidak mengetahui bagaimana cara sholat, cara bersuci, dan seterusnya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendidik anak. Nah, jika masih ada waktu sisa, silakan digunakan menghafalkan Al-Quran, mempelajari ilmu balaghah, ilmu hadis, dan seterusnya. Jangan malah terbalik. Baru belajar ilmu agama, langsung ilmu tafsir yang dipelajari. Ketika ditanya berapa rukun wudhu, tidak tahu. Ini terbalik. Baru mempelajari ilmu agama, langsung dia mempelajari tentang perbedaan para mujtahid misalnya. Ini sesuatu yang aneh. Jangankan mempelajari tentang perbedaan mujtahid, terkadang mujtahidnya sendiri yang dianut Imam Syafi'i, dia sendiri belum menguasai secara penuh. Jadi ilmu doruri ini harus didahulukan. Fa'idha arafa qadral wajibi wa qama bihi fayambaghi lidil himmati ayataraqqa ilal fadail. Maka zil himmah, orang yang punya semangat tinggi di dalam mencari ilmu agama, jangan hanya menganggap cukup, jangan hanya puas dengan ilmu daruri saja, tetapi harus naik level ayataraqqa ilal fadail. Bagaimana caranya? Fayatasyaghalla bihifdzil Qur'an wa tafsirihi. Sibukkanlah diri dengan menghafalkan Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya. Wa bihaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghafalkan hadis-hadis Rasul. Wa bima'rifati siyarihi wa siyari ashabihi wal ulama'i ba'dahum. Mempelajari kisah-kisah para ulama supaya bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Banyak sekali generasi-generasi kita
yang lebih mengenal tentang apa itu namanya pemain sepak bola misalkan, tentang artis, tetapi ketika ditanya generasi-generasi salaf para ulama namanya tidak tahu. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Liyatakhayyara martabatal a'la fal a'la. Kemudian wala budda min ma'rifati ma yuqawwimu bihi salahu minan nahwi. Kemudian juga penting sekali mempelajari ilmu-ilmu yang dapat apa itu namanya menyelamatkan lisannya dari kesalahan-kesalahan, yaitu ilmu nahwu, ya. Wa ma'rifati tarafin mina wa ma'rifati tarafin musta'malin minal lughah, dan kemudian mempelajari tentang ilmu-ilmu bahasa. Enak sebenarnya. Kalian saya ikut ngaji juga. Kalau saya ikut. Wal fiqhu ummul ulum. Fikih ini adalah, atau dalam nuskah lain, wal fiqhu aslul ulum. Ada yang nuskah seperti itu. Halwa'uha wa a'amuha naf'an. Wa qad rattabtu fi hadhil mazkurati min at-tasanifi ma yughni an kulli ma sabaqa min fil wa ghairiha bihamdillahi wa manni. Al-Hafidz Ibnu Jauzi di dalam kitab ini menyusun secara runtut kemana pun saya antar. Apa kata beliau? Minta sonifi mayuni angku lima sabak minta sonifil qudama wa ghairiha. Kata beliau di dalam kitab saya ini telah saya susun sebelumnya relaks sebuah tulisan yang kalau saya dilirik kalian tidak perlu membutuhkan lagi kitab-kitab para ulama sebelumnya. Bihamdillahi wa manni fa'agnaituka an kulli wa jam'il himami litasnif. Ini kata apa itu namanya Al-Hafidz Ibnu Jauzi, sudah ini kitab ini cukup buat kamu. Kamu tidak usah sibuk mengarang kitab, kamu tidak usah sibuk menyusun kitab. Sudah cukup kitab ayahmu ini. Sudah malam. Takut tutup himmatun illa li khosasatiha wa illa famata alatil himmatu lam taqna bidun wa qad araftu bidalil annal himmata mauludatun ma'al adami wa innama taqsuru ba'dul himmami fi ba'dil awqat fa idha hussat sarat wa mata ra'aita fi nafsika ajzan fasalil mun'im aw kasalan falja ilal muwaffiq. Al muwaffiq yani Allah Subhanahu wa taala. Falan tanala khairan illa bi ta'atihi wa la yafutuka khairun illa bi ma'siyatihi. Famanil ladzi aqbala alaihi falam yara kullam muradin ladaihi wa manil ladzi a'rada anhu famada bi faidatin aw hadhiya bi gharadin min aghradihi aw ma sami'ta qaula syair billahi. Ini sepertinya perlu diluruskan ini. Jadi di dalam nuskah tersebut itu menggunakan, sebenarnya dalam nuskah aslinya itu menggunakan billaili, sumpah menggunakan malam. Al-qasamu bi ghairillah itu kan la yajuz. Sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Makanya itu di dalam nuskah diganti dengan lafaz Allah. Wallahi ma ji'tukum za'iran illa ra'aitul arda tutwali. Tapi sebenarnya syair aslinya itu bukan wallahi, tetapi billaili. Jadi demi malam. Tapi itu kan sumpah menggunakan malam itu kan tidak diperbolehkan. Makanya diluruskan dengan kalimat wallahi.
Wallahi ma ji'tukum zairan illa ra'aitul arda tutwali wala sanaitul azma an babikum illa ta'asartu fi adhyali. Saya cukupkan sekian, sudah 45 lebih. Terima kasih sudah mengikuti. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu depan. Dan saya memohon kepada para mustami'in untuk suaranya supaya dimatikan ya, supaya tidak mengganggu para mustami'in yang lain. Barakallahu fikum, nuhalil wa nusalli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum, khususnya Ustadz Aziz dari Tegal ini, Masya Allah, yang sudah terselenggaranya Majelis Kitab Laftatul Kabid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.